Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi baru SMP Mutiara 4 Bandung? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami akan membahas mengenai bimbingan dan konseling di sekolah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu bimbingan dan konseling, perkenalkan, nama Ibu Sari Amriah dan rekan Ibu Meli Herawati. Di sini kami sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Mutiara 4 Bandung. Nah, langsung saja Bu Meli, apa itu BK, Bu? Nah, baik. Nah, untuk anak-anakku kelas 7 baru SMP Mutiara 4 Bandung, pasti istilah BK ini masih asing ya Bu Sari ya, karena di SD ini tidak ada yang namanya guru BK. Mungkin jarang ada sekolah yang ada guru BK-nya, mungkin juga ada yang enggak. Tapi tetap Ibu akan jelaskan BK itu kepanjangan dari bimbingan dan konseling. Tapi anak-anakku kelas 7 ingat, BK itu bukan mata pelajaran, jadi nantinya tidak akan ada ulangan, tidak ada UTS, dan tidak perlu hafalan yang panjang karena hasilnya tidak akan berbentuk nilai BK itu. Kemudian BK itu bukan muatan lokal juga, karena seperti bahasa Sunda, seperti bahasa Arab misalnya, kalau di sekolahnya bukan muatan lokal ya BK itu. Kemudian BK juga bukan ekstrakurikuler. Seperti beda dengan Paskibra, beda dengan Britura ya, beda dengan Tajimalela, itu berbeda. Dan BK juga bukan polisi sekolah. Nah, jadi BK itu adalah pelayanan bantuan kepada peserta didik agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Layanan tersebut bisa dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok. Nah, siapa itu peserta didik? Peserta didik itu adalah kalian. Nah, yang bertugas di sini, yang memberikan pelayanan bantuan adalah kami di sini sebagai guru BK. Guru BK di sekolah berperan memberikan layanan bantuan dalam 4 bidang. Apa saja ya bidangnya Bu Sari? Baik, yang pertama itu ada bidang pribadi. Nah, biasanya di sini bidang pribadi itu mengatasi mengenai rasa malas, kepercayaan diri, pokoknya apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri. Yang kedua itu ada bidang sosial. Nah, di bidang sosial di sini bagaimana kalian itu bersosialisasi dengan teman-teman, berkomunikasinya seperti apa, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, terus dengan guru, tetangga-tetangga. Apalagi sekarang lagi masa pandemi ya Bu Sari ya. Jadi kita lebih banyak bersosialisasi atau berkomunikasi di medsos. Nanti juga di BK akan ada materi bagaimana sih cara berteman di media sosial. Kemudian yang ketiga bidang apa lagi Bu Sari? Yang ketiga itu ada bidang karir gitu. Nah, bidang karir di sini yang dibahas di SMP itu mengenai apa itu cita-cita kalian gitu. Jadi dibahas kalian mau jadi seperti apa, nanti mau sekolah lanjutannya kemana gitu. Nah, nanti kita bahas di sini. Nah, yang berikutnya keempat itu ada bidang belajar. Nah, di sini kan masa pandemi ya gitu. Masa pandemi di sini bagaimana kita gitu selaku siswa di rumah belajarnya yang bagus itu seperti apa, terus kesulitannya seperti apa, yang cocok untuk kalian itu gaya belajarnya seperti apa, terus mengatasi kejenuhan belajar di rumah seperti apa. Nanti mungkin ke depan kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan mungkin secara online tapinya ya. Betul. Jelas di sini guru BK itu bagaimana memfasilitasi kalian bagaimana mengembangkan diri agar lebih baik lagi. Gitu. Yap, betul Bu Sari. Nah, lalu apa kaitannya peran guru BK ini kan memberikan 4 bidang layanan ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan guru BK? Nah, kenapa kita harus datang ke guru BK gitu? Karena kita kan masih punya wali kelas sebetulnya. Nah, di sini apa pentingnya peran guru BK di sekolah? Mengapa kita harus datang ke guru BK? Alasannya apa? Nah, alasan
betul ya Bu Meli gitu. Kenapa harus datang ke guru BK? Yang pertama itu karena guru BK akan senantiasa memahami dan menghargai apa keluhan dari kalian. Yang kedua, guru BK juga akan mencoba untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kalian gitu. Di sini guru BK insya Allah ya gitu, ketika bercerita kepada guru BK itu insya Allah tidak akan bocor gitu. Jadi guru BK bisa menjaga rahasia ya Bu Sari ya. Bisa menjaga rahasia. Jadi kalaupun misalnya cerita kalian bocor, mungkin saja kalian yang menceritakan sendiri ke teman kalian. Jadi bocornya mungkin dari teman kalian, bukan dari BK ya Bu Sari ya. Betul sekali. Dan di sini juga BK bisa sebagai sahabat gitu. Ketika kalian curhat, bercerita gitu, itu kita akan mencoba menjadi pendengar yang baik untuk kalian, dan insya Allah akan memberikan solusi juga gitu dengan hasil pemikiran kalian sendiri gitu. Nah, berikutnya anak-anakku kelas 7 SMP Mutiara 4 Bandung, layanan apa saja sih yang ada di BK? Yang pertama, ada layanan orientasi. Biasanya layanan ini membantu peserta didik untuk beradaptasi dari SD ke SMP. Kemudian ada layanan informasi. Biasanya layanan informasi ini bentuknya bimbingan klasikal di kelas, tapi karena sekarang lagi sedang masa pandemi, jadi nanti akan diberikan melalui link. Nah, kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran. Berikutnya ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini biasanya melakukan bimbingan secara berkelompok hanya beberapa siswa saja, tapi beda-beda masalah. Nah, jadi yang di dalam biasanya dilakukannya di ruang kelas, tapi karena masa pandemi mungkin bimbingan kelompok ini akan sulit dilaksanakan. Jadi tapi bisa saja sih disetting dalam grup WA, bisa mungkin saja terjadi. Nah, kemudian ada layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini bisa dilakukan di chat WA grup. Waktu itu pernah ya Bu Sari ya, dalam menangani satu kasus, karena ada satu kasus, biasanya ini pernah ada bullying dalam kasus anak karena chat WA grup, kami selesaikan secara konseling kelompok tapi secara online di layanan di chat grup WA. Kemudian ada konferensi kasus. Nah, konferensi kasus ini jarang dilakukan karena biasanya ini kasus-kasus besar. Jadi harus mengumpulkan kepala sekolah, wali kelas, wakasek dan sebagainya beserta guru BK. Kemudian ada juga layanan konsultasi. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh siswa. Kami sangat berharap sekali siswa-siswaku yang baru kelas 7 untuk melakukan layanan konsultasi kepada kami. Nanti mungkin akan di-share nomor BK kalian. Nanti insya Allah ada grup BK-nya ya. Konsultasi ini tentu saja bisa melalui chat WA secara pribadi atau melalui email. Kemudian ada referral. Referral ini jarang ya, karena kan referral itu sama seperti alih tangan kasus. Jadi memberikan kasus kepada pihak yang lebih kompeten. Kemudian home visit. Nah, home visit ini melakukan kunjungan ke rumah siswa. Nah, ini paling seru nih home visit. Jadi menjelajahi alamat-alamat rumah peserta didik. Nah, kita selusuri sampai didatangi, sampai bertemu untuk memberikan solusi bagi peserta didik yang memiliki permasalahan. Nah, itulah layanan-layanan yang ada di BK SMP Mutiara 4 Bandung. Nah, untuk itu jangan sampai kalian cerita atau curhat kepada orang yang kurang tepat gitu. Alangkah baiknya ketika kalian di rumah itu curhat kepada orang tua, saudara gitu. Dan ketika di sekolah bisa menghubungi kami selaku guru bimbingan dan konseling di SMP Mutiara 4 Bandung. Mungkin cukup sekian dari kami untuk penjelasan awal tentang BK gitu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.